Di sebuah desa kecil yang terletak di antara hutan lebat, ada sebuah legenda yang turun-temurun diceritakan oleh penduduk setempat. Legenda itu tentang pesugihan bayi, sebuah praktik gelap yang dilakukan oleh mereka yang ingin memperoleh kekayaan dengan cara yang mengerikan. Di desa itu, cerita-cerita ini sudah dianggap biasa, namun tetap saja, ada rasa takut yang membekas di setiap penduduk. Cerita ini dimulai pada suatu malam yang sunyi, di mana seorang ibu muda, Sri, yang tinggal bersama suaminya, Budi, di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, sedang merasakan keresahan yang mendalam. Mereka baru saja kehilangan pekerjaan dan terjerat dalam kemiskinan. Setelah beberapa bulan hidup dengan penuh kesulitan, Sri merasa tak ada lagi jalan keluar selain mencoba sesuatu yang ekstrim. Saat itulah, dia mendengar desas-desus dari mulut orang-orang yang berbisik di pasar, tentang seorang dukun tua yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memberi kekayaan dengan cara yang sangat misterius. Dukun itu dikenal dengan nama Nyi Roro, seorang wanita tua yang tinggal di ujung desa, di sebuah rumah yang selalu dikelilingi kabut tebal, tak pernah terlihat cahaya matahari. Banyak yang mengatakan bahwa rumah itu tampak sangat menyeramkan, dan Nyi Roro hanya keluar saat malam tiba, dengan langkah pelan yang penuh misteri. Sri, dalam keputusasaannya, memutuskan untuk menemui dukun itu, meskipun dia tahu bahwa langkah ini bisa berisiko. Setelah mencari informasi lebih lanjut, Sri menemukan lokasi rumah Nyi Roro, yang tersembunyi di dalam hutan yang gelap. Ketika Sri tiba di rumah itu, dia merasa suasana sekitarnya sangat berbeda. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan suara hutan yang biasanya menenangkan, terasa aneh dan menyeramkan. Nyi Roro, dengan wajah keriput dan mata yang tajam, menyambutnya dengan senyum yang tidak meyakinkan. Tanpa banyak bicara, Sri langsung mengutarakan tujuannya. "Saya ingin kaya, Nyi. Saya dan suami saya tidak bisa lagi bertahan hidup seperti ini. Apakah Anda bisa membantu kami?" ujar Sri dengan suara gemetar. Nyi Roro menatapnya lama, lalu berkata dengan suara parau, "Ada satu cara, Sri. Namun, itu akan memerlukan pengorbanan yang besar. Anda harus memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk mendapatkannya." Sri merasa ragu, namun rasa putus asa membuatnya mengangguk. Dukun itu mengarahkan Sri untuk datang lagi ke rumahnya beberapa malam kemudian. Dalam pertemuan itu, Nyi Roro memberikan syarat yang sangat mengerikan. "Jika kamu ingin mendapatkan kekayaan seketika, kamu harus membawa saya sebuah bayi," kata Nyi Roro. "Bayi itu akan menjadi syarat utama untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ingat, itu bukan hal yang mudah. Namun, jika kamu benar-benar menginginkan uang, inilah caranya." Sri terkejut. "Bayi? Maksud Nyi, bayi siapa?" "Apapun itu, asal bayi. Jika kamu memilih untuk mengorbankan anak dari keluarga lain, pastikan itu tidak diketahui. Kekuatan yang datang dari darah seorang bayi akan membawa keberuntungan yang tiada tara." Sri merasa terperangah. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Tapi desakan keuangan yang semakin mencekik membuatnya ragu. Pada akhirnya, Sri pulang dengan pikiran yang kacau. Selama beberapa hari, Sri tidak bisa tidur dengan tenang. Pikiran akan bayi yang harus dia korbankan terus menghantuinya. Dan akhirnya, dia memutuskan untuk bertindak. Dalam keadaan tergesa-gesa dan penuh kebingungannya, Sri mulai mencari tahu tentang bayi yang bisa dia ambil. Dia mendengar dari seorang tetangga bahwa ada bayi yang baru saja lahir di rumah keluarga Hartono, yang dikenal cukup kaya, meski mereka tidak begitu dekat. Malam itu, Sri menyelinap ke rumah keluarga Hartono. Hatinya berdebar-debar. Setelah memastikan semuanya tenang, Sri masuk ke kamar bayi yang terletak di lantai 2. Bayi itu terlelap dengan tenang di dalam keranjang tidurnya. Tanpa berpikir panjang, Sri mengambil bayi itu dan membawanya pergi. Namun, saat Sri berjalan pulang menuju rumah dukun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bayi itu mulai menangis dengan suara yang mengerikan, jauh lebih keras dari tangisan bayi normal. Sri merasa tubuhnya lelah, dan setiap langkah semakin berat. Seolah ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Bayi itu menangis, dan tangisannya semakin terdengar seperti teriakan kesakitan. Akhirnya, Sri tiba di rumah Nyi Roro, namun suasana di sana terasa berbeda. Kabut semakin pekat, dan suara-suara di sekitar rumah terasa lebih menakutkan. Nyi Roro menyambutnya dengan senyum penuh kemenangan, tetapi ketika dia melihat bayi itu, wajahnya berubah menjadi sangat serius. "Kenapa tangisan itu begitu keras?" tanya Nyi Roro dengan suara yang penuh kecemasan.
Sri merasakan hawa dingin menyelimutinya, dan tanpa sadar, tubuhnya mulai gemetar. Saya tidak tahu, Nyi. Ini hanya bayi biasa. Tapi Nyi Roro tertawa dengan cara yang aneh dan menyeramkan, itu bukan bayi biasa. Itu adalah kutukan yang sudah terjadi. Bayi itu membawa sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Saat itu juga, rumah Nyi Roro seakan mengeluarkan suara-suara aneh, dan bayangan gelap mulai muncul dari setiap sudut rumah. Nyi Roro mengungkapkan bahwa pesugihan ini tidak akan memberikan kekayaan, melainkan malapetaka yang akan menghancurkan hidup Sri dan keluarganya. Tiba-tiba, suara bayi itu berhenti, dan dunia sekitar Sri terasa berputar. Dia terjatuh ke tanah, merasa tubuhnya terhimpit oleh beban yang tidak terlihat. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Sri mendengar suara bisikan yang datang dari arah bayinya. Bayi ini adalah kutukan. Setiap tetes darah yang kau curi, akan menghantui hidupmu selamanya. Sri terbangun keesokan harinya dengan tubuh yang lemah dan pucat. Bayi itu sudah tidak ada lagi, dan rumah Nyi Roro tampak kosong. Sejak itu, hidup Sri berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap malam, dia mendengar tangisan bayi yang tidak pernah berhenti, dan hantu-hantu bayangan keluarga Hartono yang datang mengganggu. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, Sri tak pernah bisa melupakan apa yang telah dia lakukan. Ia mendapatkan kekayaan yang diinginkan, namun dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah dia bayangkan. Dan hingga saat ini, penduduk desa masih sering mendengar cerita tentang wanita yang terkutuk oleh pesugihan bayi, yang tidak pernah bisa melarikan diri dari bayang-bayang dosa yang telah dia buat. Cerita ini membawa kita pada bahaya pesugihan dan kutukan yang bisa terjadi ketika seseorang memilih jalan gelap demi kekayaan. Sebuah peringatan bahwa tidak ada kekayaan yang layak diperoleh dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.